Halo semuanya, selamat datang di ulasan visual kita kali ini. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, di tengah situasi global yang lagi panas-panasnya sekarang, gimana sih sebenarnya awal mula kedekatan antara Indonesia dan Palestina? Nah, hari ini kita bakal ngebahas tuntas ikatan historis dan geopolitik kedua negara ini. Ibarat narik benang merah, kita bakal telusuri semuanya. Dari utang budi di masa lalu, sampai gimana hubungan ini sekarang berevolusi jadi aliansi global yang besar banget. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, coba tebak. Kalian tahu nggak siapa sih tokoh atau negara yang benar-benar ada di barisan paling depan buat ngedukung kemerdekaan Indonesia? Ini fakta yang jujur aja sering banget kita lewatin. Jauh-jauh sebelum dunia internasional melirik dan mengakui kemerdekaan kita, tokoh-tokoh dari Palestina itu udah duluan ngasih dukungan publik loh. Bahkan mereka ikut ngedanain misi awal diplomasi kemerdekaan kita. Luar biasa banget kan? Ini benar-benar fondasi yang paling mendasar dari hubungan kedua bangsa. Biar lebih gampang ngikutinnya, ulasan kali ini udah kita bagi jadi 6 poin utama ya. Mulai dari utang budi sejarah, amanat konstitusi kita, pergeseran geopolitik global, terus kita masuk ke solidaritas di OKI dan ASEAN, aksi nyata dari masyarakat sipil, dan terakhir kita bakal bahas visi keamanan aktif dari Presiden Prabowo. Oke, kita masuk ke poin yang pertama, soal utang budi sejarah kemerdekaan. Jadi, solidaritas ini tuh bukan barang baru. Hubungan ini udah terjalin bahkan sebelum proklamasi 1945 kita kumandangkan. Coba deh perhatiin lini masa ini. Tanggal 6 September 1944, Mufti Besar Palestina saat itu, Syekh Muhammad Amin Al-Husseini, menggunakan siaran radio dari Berlin buat menyuarakan dukungan kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia Islam. Terus, bergeser ke tahun 1945, ada satu saudagar kaya dari Palestina bernama Muhammad Ali Taher. Beliau ini ngelakuin hal yang benar-benar di luar nalar. Dia menyerahkan seluruh hartanya buat mendanai misi diplomatik awal Indonesia, dan hebatnya lagi, tanpa minta selembar kwitansi pun. Gila kan? Nah, sebagai bentuk balas budi sejarah, di tahun 1955, Presiden Soekarno dengan tegas menolak keikutsertaan Israel di Konferensi Asia Afrika di Bandung. Langkah ini ibarat mengunci posisi anti-kolonial kita secara global. Lanjut ke poin kedua, kita bakal ngebahas amanat konstitusi dan konsistensi diplomasi kita. Banyak yang mikir kalau dukungan Indonesia ini murni cuma karena urusan agama aja. Padahal, tunggu dulu, ini tuh masalah mandat konstitusi yang sifatnya mutlak banget. Kalian pasti udah hafalkan kalimat pertama di pembukaan UUD 1945 kita, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kalimat yang luar biasa kuat ini ibarat kompas buat kita. Frasa ini yang bikin isu Palestina selalu jadi prioritas permanen, selalu hidup, dan jadi napas utama di setiap langkah diplomasi Indonesia. Terus, mari kita lihat gimana prinsip ini dipertahankan melintasi berbagai pergantian presiden. Mau gaya pemerintahannya beda-beda, konsistensinya tetap jalan terus. Ingat nggak waktu Presiden Soekarno menolak tanding lawan Israel di kualifikasi Piala Dunia? Itu tegas banget. Terus melompat ke era Presiden Soeharto, Indonesia langsung ngasih pengakuan resmi buat negara Palestina cuma sesaat setelah mereka mendeklarasikan kemerdekaannya di tahun 1988. Jadi poin utamanya selalu sama. Kita nggak akan pernah melakukan normalisasi hubungan sampai solusi dua negara benar-benar terwujud. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, soal pergeseran geopolitik global. Nah, kalau kita mengalihkan pandangan sedikit ke panggung dunia, landscape internasional saat ini tuh lagi ngalamin pergeseran yang masif banget. Coba deh lihat angka 143 ini. Setelah puluhan tahun proses diplomasinya sering buntu, di bulan Mei 2024 kemarin, Majelis Umum PBB mencetak sejarah baru. Bayangkan, ada 143 negara sepakat ngasih suara secara bersama-sama buat meningkatkan hak-hak Palestina di PBB. Ini bukan sekedar angka loh, ini adalah bukti nyata adanya lonjakan dukungan multilateral yang udah nggak bisa diabaikan lagi. Buat ngasih gambaran lebih jelas, proporsi peta dunia sekarang udah benar-benar berubah. Lebih dari 81% anggota PBB, atau sekitar 157 dari 193 negara, sekarang udah secara resmi mengakui kedaulatan Palestina. Kalau dulu dukungan buat Palestina ini mungkin dianggap cuma suara minoritas, sekarang posisinya udah berbalik dan menjelma jadi sebuah konsensus global yang sangat besar. Biar lebih paham, yuk kita bedah dikit anatomi dari blok dukungan raksasa ini. Di level elit PBB, Indonesia tuh cukup sejalan diplomasinya sama negara pemegang hak veto kayak China dan Rusia.
Terus kita juga ngebangun kekuatan hukum bareng negara-negara Global South kayak Brazil, Afrika Selatan, sama Turki buat menuntut proses pertanggungjawaban bagi Israel di Mahkamah Internasional. Dan yang paling bikin kaget sekaligus bersejarah adalah pergeseran sikap dari negara-negara barat. Negara seperti Spanyol, Irlandia, dan Norwegia akhirnya ngambil keputusan berani buat ngakuin Palestina di rentang waktu 2024 sampai 2025. Lanjut ke bagian keempat, kita bahas soal solidaritas di kawasan kita sendiri, lewat OKI dan ASEAN. Tadi kita udah lihat dinamika di kancah global. Terus gimana peran Indonesia di halaman rumah kita sendiri? Di sini kita main di dua arena diplomasi. Pertama, lewat Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Di sini, Indonesia berupaya memobilisasi solidaritas luas, bahkan sampai menginisiasi dan jadi tuan rumah KTT luar biasa di Jakarta. Kedua, di Forum ASEAN. Walaupun di Asia Tenggara pandangan politiknya lumayan beragam, Indonesia bareng Malaysia itu ibarat motor penggeraknya. Kita berdua tampil konsisten dan paling vokal buat mengadvokasi intervensi hukum internasional. Masuk ke bagian kelima, aksi nyata masyarakat sipil. Nah, kebijakan pemerintah itu kan baru satu sisi aja. Sisi lainnya, dan ini yang nggak kalah kuat, adalah dukungan dari akar rumput alias masyarakat kita sendiri. Pemandangan lautan manusia yang turun ke jalan ini jadi bukti yang super jelas. Buat masyarakat Indonesia, isu ini tuh bukan cuma soal urusan luar negeri yang kaku. Ini adalah dorongan moral dari bawah yang sekaligus ngejagain ritme pemerintah biar terus tegak lurus mendukung Palestina. Dan kepedulian itu nggak cuma berhenti di jalanan atau di media sosial aja, benar-benar dieksekusi secara fisik di lapangan. Organisasi kemanusiaan kita kerja keras tanpa henti. Misalnya MRC yang ngebangun Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Terus ada Basnas yang udah berhasil ngedistribusiin sampai 15.000 paket bantuan kebutuhan dasar, ditambah lagi aliran logistik dari rumah zakat. Dan yang paling heroik, kita juga memberangkatkan relawan dan tim medis spesialis langsung ke garis depan buat ngebantu layanan kesehatan yang kritis di wilayah konflik. Keren banget kan? Terakhir, bagian keenam, kita bahas soal visi keamanan aktif di era Presiden Prabowo. Jadi, apa langkah krusial selanjutnya? Poin pentingnya sekarang ada di pergeseran strategi. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, Indonesia mulai melangkah ke arah yang disebut keamanan aktif. Kalau dulu fokus kita berporos pada resolusi diplomatik dan bantuan kemanusiaan sipil, nah sekarang pemerintah bersiap buat benar-benar menerjunkan elemen negara secara langsung. Ini termasuk nyiapin batalion medis militer TNI buat operasi kemanusiaan dan bahkan menyatakan kesiapan buat ngirim pasukan penjaga perdamaian dalam jumlah signifikan ke zona konflik asalkan udah ada mandat resmi internasional dari PBB. Pada akhirnya, dari semua rentetan fakta di ulasan visual kita kali ini, ada satu pertanyaan besar yang muncul. Dengan adanya gelombang dukungan dari 143 negara di PBB, pergeseran poros kekuatan negara-negara barat, sampai langkah berani Indonesia untuk menyiapkan operasi keamanan aktif secara militer, sejauh mana sih hukum internasional ini benar-benar bisa ditegakkan secara efektif? Apakah aliansi multilateral raksasa yang udah terbentuk ini pada akhirnya sanggup memaksa lahirnya perdamaian abadi dan berdirinya dua negara yang merdeka? Ini akan jadi salah satu teka-teki geopolitik paling menentukan di abad ini, dan pastinya bakal terus kita pantau sama-sama. Terima kasih banget udah menyimak ulasan ini ya. Sampai jumpa di ulasan berikutnya.